Terkadang apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya, karena kita hanya bisa melihat apa yang nampak oleh mata, tidak memiliki kemampuan untuk melihat apa yang tidak terlihat, sehingga memunculkan banyak persepsi untuk mengungkap semesta ini, di mana di setiap manusia memiliki keterikatan waktunya masing-masing. Mereka berpacu mengejar waktunya untuk mencapai keinginannya. Pengulangan-pengulangan yang terjadi dalam hidup, kegagalan-kegagalan yang dialami membuat mereka lupa akan apa yang sudah tertulis di dalam ketetapan yang sudah ditetapkan. Sesuatu yang ada tapi tak terlihat. Hadirin sekalian, inilah dia persembahan dari Teater Kandang Kuda. Selamat menyaksikan. Lantai ini sudah bersih. Aku rasa belum. Apa di bagian sini masih kotor? Aku rasa masih kotor dan tetap saja kotor. Terkadang apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya. Maksudmu? Apa yang terlihat bersih belum tentu dia bersih. Sama hanya dengan seseorang yang terlihat baik belum tentu dia baik. Kau lihat lantai ini sudah bersih? Tidak demikian. Lalu apa masih kotor? Juga tidak. Aku tidak mengerti. Ya sudah, tidak usah diperdebatkan. Dan kau sudah membalikan kuda muka yang di pintu. Sudah, aku sudah membaliknya udah dibaca muka. 24 jam. Tidak ada tulisan 24 jam di sini. Kapan terakhir kali aku kedatangan seorang pelanggan? Tapi ini sepi. Tiap hari, minggu, bulan, selalu sepi. Ken, bukankah tadi kau katakan yang terlihat itu belum tentu benar? Iya memang. Ya. Tempat ini sepi. Bisa saja tempat ini ramai, kan? Kau sudah sendiri. Kau bilang begitu tadi. Bilang begitu matamu. Emang kenapa dengan matamu? Ada yang salah dengan matamu. Memang selalu salah di matamu. Kapan terakhir kali aku kedatangan seorang pelanggan? Don, Ya, kau mengingatnya? ingat apa? Kapan terakhir kali ada pelanggan datang ke sini?
Sepertinya 6 bulan yang lalu. Tidak mungkin. Bahkan lebih. Benarkah? Ya, aku ingat Ken. 6 bulan yang lalu itu hari ulang tahunku. Kau tidak memberiku kado waktu itu. Karena aku tidak punya uang. Kira kau bukan sosok kakak yang baik. Aku sudah menjadi kakak yang baik untukmu. Kalau kakak yang baik seharusnya memberi adiknya kado di hari ulang tahunnya. Ya, karena kan tidak ada pelanggan, Don. Kadoku. Ulang tahunku. Don. Don. Ya. Mau lihat di mana kacamataku? Tempat biasa. Di mana? Aku bilang tempat biasa. Iya, aku memang sudah menaruhnya di tempat biasa, tapi tidak ada. Di mana lagi? Di mana lagi? Di mana? Di kepalamu. Aku sudah mengingatnya, Don. Di atas kepalamu, Ken. Tidak ada. Aku bilang di atas kepalamu. Maaf, aku tidak lihat. Aku melihat, kau tidak. Ya memang. Ya memang karena tidak terlihat olehmu. Ya memang, karena mata kita memiliki keterbatasan. Kita hanya mampu melihat apa yang nampak saja. Tidak bisa memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak tampak. Setidaknya kau dapat merasakannya. Don, merasakan sesuatu yang tidak terlihat itu sebuah keraguan. Terkadang kita hanya bisa menyimpulkan apa yang nampak saja. Nah, kau selalu saja berkata seperti itu. Ya memang. Apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya. Iya. Selalu kau begitu. Agar kau mengerti. Aku tidak mengerti. Belajar untuk mengerti. Tuan, kacamataku rusak lagi. Akhirnya. Ken, kita kedatangan pelanggan. Pelanggan setiap kita. Ayo. Kenapa kalian tertawa? Aku sedang berduka. Itu menurutmu, Tuan, tapi tidak dengan kami. Ya, itu menurutmu, Tuan, tidak dengan kami. Iya. Nanti malam kita makan ayam. Ayam. Iya, ayam. Ayam goreng. Bagaimana kalau kita merayakannya? Tentu saja. Ya, kita harus merayakannya. Ya. Hei, Don. Apa? Jangan ditinggal. Akhirnya penantianku datang juga. Hai. Halo. Sedikit. Ini dia, Ken. Kita harus merayakannya. Kau pegang dulu. Kau pakai yang ini. Ayo cepat. Tiup trompetnya. Yang kencang. Kenapa kalian merayakannya di atas lukaku? Kami akan membantu menghapus lukamu, Tuan. Dengan merayakannya. Benar, kau tenang saja. Tiup lagi, Ken. Ada cepat. Don, bagaimana kalau kita angkat pelanggan kita ke kursinya? Ayo. Ayo silakan, Tuan. Di sini. Ayo dulu. Ayo. Tiup lagi, Ken. Sudah, jangan jangan kau tiup terus trompetnya. Apa? Nanti semua sekali ini berantakan. Hai. Apa dukamu? Kacamataku, Tuan. Lensanya
Bisa kau perbaiki Melihat kamu. kacamataku. Kau tenang saja. Aku seorang ahli reparasi kacamata. Tuan, kacamatamu rusak lagi. Begitulah. Berarti matamu juga rusak. Mataku tidak rusak, tapi kacamataku yang rusak. Tapi bukankah kacamata itu digunakan untuk mata yang sudah rusak? Belum tentu. Kenapa? Ya karena ada banyak jenis kacamata, seperti kacamata baca, kacamata gaya, kacamata renang. Lalu di mana kacamatamu? Astaga, pantas saja kerjaku tidak pernah selesai. Selalu saja terlihat kotor. Ada yang salah dengan penglihatannya. Memangnya kenapa dengan penglihatannya? Oh, dia tidak bisa membedakan mana yang bersih, mana yang kotor. Hai, sepertinya ini cocok. Coba kau pakai dulu. Jangan jauh-jauh, bagaimana? Masih buram, Tuan. Kurang. Iya, buram, Tuan. Sepertinya kita harus melakukan tes. Kau duduk dulu. Dan Ya, ambilkan sinar lensa ya sebentar. sama lensa. Tunggu. Dan Sebentar. cepat. Aku sedang mencari kacamataku. Kau lama. Ini. Kau siap-siap. Sebentar. Ya, sudah siap-siap. Kau sudah siap dong? Ya, sebentar lagi aku siap, Em. Hai. Kau sudah siap? Aku sedikit gemetar dan gugup. Kau tenang saja, ini baru pengetesan. Posisiku kurang nyaman. Kenapa begini posisinya? Tubuhku terasa terikat. Agar kau tidak kemana-mana. Memangnya aku mau kemana? Dulu kau pernah pergi. Dulu aku sudah tidak tahan. Kau tahan. Aku harus ke belakang. Untuk apa ke belakang? Untuk membuang sesuatu. Jangan dibuang. Tidak bisa. Itu berakibat tidak baik untukku. Astaga! Kenapa kau ikat dia? Aku tidak ingin dia pergi lagi, Em. Dia tidak akan pergi. Dia pelanggan kita. Dulu dia pernah pergi. Kali ini tidak akan pergi. Ayolah dong. Dia pelanggan kita. Lepas ikatannya. Kau jangan pergi. Baik. Gunakan yang ini dulu. Dan bantu aku di sana. Ada penunjuknya di sana. Arahkan ke sini, Don. Tunggu sebentar. 6/6. Ya itu mengapa dia ya. Sebelahnya. Ini. Ya. Oh. Astaga.
Ini. Tidak terlihat, Tuan. Oh, Kamu biar guru sebentar. atasnya. Yang ini. Ya, Sama, Tuan, tidak terlihat. atasnya. Atas mana? Ini. Iya. Kalau atasnya buram, Tuan. Kita membutuhkan lensa yang lebih tebal. Hei, cari lensa yang lebih tebal. Hei, kau masih cuma membaca. Tentu saja. Membaca sudah menjadi kebutuhanku. Sudah berapa banyak buku yang kau baca? Tak terhitung jumlahnya. Mungkin sudah ratusan buku yang kubaca. Kau hebat. Begitu banyak hal yang kau tahu. Begitulah. Yang ini, Ken. Bukan. Ada yang lebih tebal. Ya, dulu. Tidak. Yang lebih tebal ada di sebelah sana. Tapi semakin banyak hal yang aku tahu, semakin banyak hal juga yang belum aku ketahui. Mengapa? Semesta ini menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Benarkah? Iya, seperti halnya konsep optik pada mata kita. Bagaimana? Bagaimana? Ternyata apa yang kita lihat selama ini terbalik. Terbalik. Itu karena fungsi otak kita. Ya, otak kita secara otomatis membalik apa yang terlihat. Iya, sehingga kita bisa melihat semesta ini dalam sisi yang benar. Tepat sekali. Ya. Cahaya yang masuk ke mata kita dibiaskan oleh lensa ke retina, sehingga menghasilkan bayangan terbalik. Oh, kau pintar. Ayo, Nanti aku berdiri secara terbalik. Di bawah. Padahal di atas. Bagaimana? Masih belum, Tuan. Ini Iya, Tuan, masih belum. sebelahnya juga. Iya, sama, Tuan. Kau tunggu sebentar. Kalau atas berarti bawah. Kalau bawah berarti atas. Kalau kanan dan kiri bagaimana kalau kanan dan kiri? Apa itu juga terbalik, Wan? Kurasa tidak. Jadi kau bilang terbalik. Iya, memang terbalik. Ya, kenapa bisa terbalik? Karena cahaya. Iya, karena cahaya. Cahaya. Mata kita sangat bergantung pada cahaya. Ya tentu saja. Kalau tidak ada cahaya, maka kita tidak dapat melihat. Tapi kita dapat memperkirakannya. Bisa saja kita salah kira. Ya bisa saja. Karena gelap dan tidak ada cahaya. Ya, kau benar. Seperti kita berada di ruangan yang sangat gelap. Seperti halnya cahaya matahari yang hanya membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi. Itu sangat lambat. Itu sangatlah cepat. Kalau cepat, tidak mungkin membutuhkan waktu 8 menit. Ya, karena jarak dari matahari ke bumi itu
sangatlah jauh. Lalu bagaimana dengan bulan? Bulan yang kita lihat malam nanti. Sekitar 1,3 detik yang lalu. 1,3 detik yang lalu. Iya, Berarti matahari yang kita lihat sekarang adalah matahari 8 menit yang lalu. begitulah. Mengapa mata kita terlambat untuk melihatnya? Itulah karena apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya. Andy bilang begitu kepadaku. Memangnya dia bilang apa? Apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya. Ya memang begitu. Begitu bagaimana? Kadang cahaya itu bisa menjadi gelombang saat kita tidak melihatnya, dan bisa berubah menjadi partikel saat kita melihatnya. Jadi, kalau tidak ada yang melihatnya, apakah cahaya itu tetap ada? Seorang ilmuwan terkenal pernah berkata kepada sahabatnya, apakah bulan masih berada di sana saat kita tidak melihatnya? Lalu menurutmu apa masih ada di sana? Entahlah. Tapi bagaimana kalau kita bisa melebihi kecepatan cahaya? Sepertinya itu sangat tidak masuk akal. Ya bisa saja. Ya tidak bisa. Kenapa tidak? Sekarang aku tanya kepadamu, dengan melebihi kecepatan cahaya, apakah mata kita mampu untuk melihat? Sedangkan mata kita saja sangat bergantung kepada cahaya. Ya, sepertinya akan gelap. Ya karena kau sudah meninggalkan cahaya. Keren! Aku jadi teringat film superhero. Ya, film superhero. Superhero. Tuan, bagaimana Tuan? Tuan, bagaimana? Sudah tidak bisa. Kacamata aku. Iya, aku sudah tidak punya lensa untukmu. Lalu bagaimana dengan penglihatanku Tuan? Kau masih bisa melihat apa yang kau lihat saja. Ya memang aku masih bisa melihat Tuan. Ya memang karena kau tidak buta, Kai. Tapi tanpa kacamata itu aku tidak bisa membaca Tuan. Sepertinya kau harus berhenti membaca. Oh tidak. Padahal aku baru saja membeli buku ini dan aku belum sempat membacanya. Sudah saja kau berhenti melihat buku-bukumu. Tapi aku masih ingin membaca Tuan. Aku tidak ingin melihat berusaha. Aku tidak ingin berhenti membaca. Aku tidak ingin melihat berusaha. cahaya penerang menuntun langkah membentuk harapan, berajut keinginan, menata mimpi. Ketika cahaya itu pergi, di mana aku ingin?
langkahku terhenti. Tak mampu kulanjutkan lagi. Kacamata ini tak layak kugunakan lagi. Loh, kenapa kacamata ini masih dalam isi? Semoga penglihatanku bisa kembali cepat. Ada yang bisa dibantu, Tuhan? Ya, cocok. Tuhan. Sama saja. Ini yang kalah. Tapi kau sudah mencobanya satu persatu. Astaga. Tuhan. Enggak. Kalau kesini jangan memberantaki. Maaf sekali lagi aku minta maaf. Tempat ini aku yang rapikan, aku yang bereskan. Don, jangan begitu kepadanya. Aku tidak sengaja, Tuhan. Tidak apa-apa, Tuhan. Dia menjengkelkan. Kau kan bisa merapikannya lagi nanti. Saja tidak. Don. Aku sudah dibutakan oleh keinginan-keinginan. Memangnya apa keinginanmu, Tuhan? Aku ingin menulis puisi lagi. Kenapa tidak kau tulis? Ini kacamata untuk menulis sudah rusak. Itu bisa kubantu. Don, ayo cepat dirapikan. Kita kedatangan seorang pelanggan. Pelanggan kita. Iya, ayo cepat. Tuhan, ayo silakan duduk dulu. Terima kasih. Tuhan, apa kita baru pertama ketemu? Sengaja aku datang ke sini untuk memperbaiki kacamata atau kalau bisa diganti saja. Kau datang ke orang yang tepat. Perkenalkan, aku Ken, seorang ahli reparasi kacamata. Ya. Dia adikku, Don. Dia biasa membantu pekerjaanku. Namaku Bill. Don. Aku Don. Pilih. Tunggu. Pilih. Sepertinya dijelasin. Don. Ya. Tukang parkir. Semua orang pun boleh memakai nama itu. Kamu boleh sama, tapi tetap berbeda. Ya memang berbeda. Tapi yang tempat Lalu apa? Aku adalah seorang penulis puisi. Karya-karya yang dibuat sudah banyak. Karya? Ya, gitu. Karya aku sudah tersebar kemana-mana. Kau hebat. Bisa menuangkan semua ini menjadi sebuah tulisan. Untuk saja. Iya. Tuan Dili, duduk dulu. Bagaimana kalau kau gunakan yang ini? Lalu yang ini. Don. Pak. Ayo bantu. Tidak akan sebenarnya. Nih. Sebelah sana. Tadi di sini. Sekarang di sana.
sekali mundur. Dan akan lapar. Ya. Tuan, kau lihat yang ini? Bagaimana? Tidak terlihat. Sebelahnya? Ini. Bram, Sebelahnya lagi dong. Ini Tuan. Ya, sama saja. atasnya juga. Coba lagi ini Tuan, lihat dulu. Atasnya. 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 Ini. Ya, sama saja tidak terlihat. Sudah Don. Ini Tuan. Apa lagi itu? Tidak terlihat. Sudah. Udah. Itu yang tertidur di tempat itu siapa, teman? Oh, dia pelanggan setiaku. Hai namanya. Tuan, dia adalah seorang butuh buku yang tidak bisa membaca Tuan. Tapi dia masih bisa melihat apa yang dia lihat saja. Itulah. Terkadang apa yang kita lihat belum tentu sebenar. Kau benar. Kata-kata itu lagi. Memang begitu kenyataannya. Yang terlihat baik belum tentu baik. Yang benar. Lalu yang terlihat sepi belum tentu sepi. Bisa sepi, bisa juga ramai. Aku tidak mengerti. Kau kan memang belum mengerti. Tadi aku dibilang sinting. Karena kau tidak mengerti. Udahlah. Nanti aku tambah sinting. Penglihatan kita memang terbatas. Sebatas apa yang kita lihat saja. Aku juga pernah membuat ini menjadi puisi. Ya sama saja itu lagi. Maka dari itu aku pernah menuangkan ini menjadi puisi. Apa? Puisi tentang pengemis. Kau tahu pengemis? Ya. Apa yang kau lihat dari pengemis itu? Ya. Lusuh dan kotor. Iya, begitulah. Yang kita lihat, pengemis itu berpakaian lusuh dan kotor. Dia mendatangi rumah-rumah, meminta belas kasih kepada orang-orang. Bila ada pengemis itu mempunyai mobil yang mewah, perhiasan, bahkan mempunyai peternakan di kampungnya, Tuan. Bisa saja tidak Tuan. Ya bisa saja, karena kita tidak melihat itu. Ya karena memang kita tidak tahu. Ada lagi. Apa lagi? Kau lihat orang-orang berdasi di gedung megah sana. Mereka tidak pintar, cerdas, sungguh yakin. Mereka hebat. Ternyata mereka bertengkar seperti anak-anak. Ada yang bermain di saat bertugas, nonton video, main game, bahkan tertidur pulas saat bertugas. Wah, tertidur saat bertugas? Ya, Tertidur bertugas. Itu namanya kerja bercanda tapi gajinya serius. Wah, ada lagi yang lebih mengerikan. apa lagi? Dari sebagian orang-orang itu dengan teganya merampas yang bukan hak. Apa? Merampas yang bukan haknya? Ya, itulah dibalik kenyataan yang tidak terlihat. Kenyataannya, kacamatamu sudah tidak bisa kuperbaiki. Apa? Waduh, kenyataan yang teramat pahit. Kacamataku. Benarkah Tuhan? Apa sudah tidak bisa kau perbaiki? Sudah tidak bisa, Tuhan. Sungguh teganya mereka. Cobalah Tuhan, sekali lagi bukti kau bisa. Tidak bisa. Kau kan ahli kacamata, seharusnya kau bisa memperbaiki. Aku memang seorang ahli reparasi kacamata, tapi tidak semua bisa kuperbaiki. Kau bukan ahli kacamata kalau kau tidak bisa memperbaikinya. Aku bisa memperbaiki kacamatamu, tapi tidak dengan penglihatanmu. Tapi aku butuh kacamata, aku
memperbaiki penglihatanku. Kacamatamu sudah kuperbaiki. Tapi kau bilang kau tidak bisa. Ya karena sudah tidak ada lagi lensa yang cocok untukmu. Lalu bagaimana dengan penglihatanku? Aku juga sudah berusaha memperbaiki kacamata pelangganku. Oh, hancur harapanku. Bola impianku. Aku tidak bisa berkulit lagi. Kenapa selalu terjadi hal seperti ini? Apa lagi, Ken? Taladon, Jadi kita kehilangan pelanggan lagi begitu. tidak tahu. Kehilangan pelanggan. Diam! Gak semacamku. Lensaku. Sepertinya kita harus merelakannya. Tuan. Bagaimana dengan lensaku, Tuan? Tuan. Tuan, bagaimana, Tuan? Lensaku saja sudah tidak ada pada lensamu. Jadi kau sudah tidak bisa membaca. Karena tidak bisa membaca, maka aku tidak bisa menulis. Kau juga menulis. Ya, karena aku adalah seorang penulis puisi. Kau seorang penulis puisi, tapi kau sudah tidak bisa menulis. Kau seorang pustakawan yang gemar membaca, tapi kau tidak bisa membaca. Aku seorang ahli reparasi kacamata, tapi aku gagal memperbaiki kacamata kalian. Tuan, apa kau pernah mencoba ke tempat lain untuk memperbaiki kacamatamu? Sebelum aku kesini, aku sudah mencari ke tempat lain. Tapi aku jelajahi pelosok-pelosok, tapi hasilnya nol. Nihil. Tak ada yang mampu memperbaiki kacamata aku. Aku juga sama sepertimu. Walaupun biasanya aku memperbaikinya di sini, tapi sebelumnya aku sudah pernah mencoba ke tempat lain. Tapi tidak ada yang bisa membentukkan kacamataku. Padahal aku menaruh harapan besar di tempat ini. Tapi di sini bukan tempat untuk menaruh harapan. Tapi masih banyak usaha yang harus dikerjakan, Tuan. Yang harus aku tulis. Karena aku sedang membuat puisi tentang kehidupan yang belum tentu sebenarnya. Itulah sisi baik kehidupan yang tak terlihat. Apa mungkin yang kita lihat selama ini hanyalah ilusi? Ya, mungkin saja karena mata kita hanya mampu melihat apa yang nampak saja. Seperti angin yang bertembus, membelai dedaunan hingga daun itu pun bergoyang. Dan sebagian ada yang jatuh, gugur. Ada, tapi tak terlihat. Semua mengalir begitu saja, seiring berjalannya waktu. Aku jadi teringat buku tentang perjalanan waktu, di mana kita semua terikat oleh waktu. Kita semua memang terikat oleh waktu. Pada waktu itu sendiri dan mana-mana. Mungkin kita tinggal menunggu waktu. Seandainya saja kita bisa mengulang waktu. Kita semua mengejar waktunya sendiri-sendiri, hanya untuk keinginan-keinginannya. Begitu pun keinginanku. Andai saja waktu ini bisa kuputar kembali, aku ingin bisa menulis puisi lagi. Aku juga ingin bisa kembali membaca buku-buku yang belum sempat aku baca. Aku juga ingin bisa kembali memperbaiki kacamata pelangganku. Aku ingin bisa menulis puisi lagi. Membaca buku, Memperbaiki kacamata pelangganku. Menulis puisi lagi. buku. Kacamata pelangganku. Menulis Permisi.
Rupanya di sini tempatnya. Cocok, tapi masih kurang. Sama saja. Permisi Tuan. Permisi. Tuan, permisi Tuan. Apakah di sini tempat membetulkan kacamata Tuan? Emangnya Anda tidak melihat di depan pintu sana? Saya lihat di sana ada gambar kacamata. Di sini banyak kacamata. Apa Tuhan tidak membaca tulisan yang ada di depan? Gini Tuan, kacamata saya bermasalah Tuan, jadi saya tidak bisa melihat tulisannya Tuan. Iya, kau benar. Di sini memang tempat reparasi kacamata. Kalau begitu saya tidak nyasar Tuan. Begini Tuan, kacamata saya bermasalah Tuan. Karena hari sudah senja, tokonya sudah mau tutup. Saya butuh kacamata itu Tuan untuk jualan besok pagi. Ya sudah, datang saja besok pagi. Tapi saya butuh kacamata itu Tuan. Tokonya sudah mau tutup. Tolonglah Tuan. Tidak bisa. Tolong Tuan. Tidak bisa. Jadi tidak bisa Tuan. Tidak. Tidak. Anda berjualan apa? Saya penjual jam Tuan. Tuan mau membeli jam saya Tuan. Coba Tuan, lihat itu yang mana Tuan. Pakai nih jam ini Tuan. Tuh kan Tuan, Tuan jadi ganteng. Sebelumnya Tuan biasa saja. Begitu pakai jam saya Tuan, Tuan jadi ganteng. Lihat Tuan. Tuh, kan? Tuan, itu yang mana Tuan? Yang ini Tuan. Tuh Tuan. Keren kan? Masalah harga gampang Tuan, bisa diskon. Gimana Tuan? Tuan ganteng Tuan. Oh ya Tuan. Nih Tuan, kalau Tuan yang ini, Tuan kan gigi gede, dan itu bersiap begini Tuan. Tuh. Masalah harga gampang Tuan. Kan Tuan jadi manis tuh lihat. Manis seperti aku. Bagaimana Tuan? Tidak. Aku juga tidak butuh jam. Aku juga Tuhan. Kalau Tuan tidak memakai jam, Tuan tidak tahu waktu. Anda menjual waktu? Saya menjual jam Tuan. Bukankah jam adalah alat penunjuk waktu? Loh, Berarti Anda menjual waktu. saya menjual jam, saya tidak menjual waktu. Nih jam saya nih Tuan tuh. Tuh. Tapi jam-jam ini bisa diputar kan? Ya bisa. Berarti Anda juga bisa memutar waktu. Saya bilang saya cuma bisa memutar jam, tidak bisa memutar waktu. Ya sama-sama saja. Memutar waktu. Tidak bisa. Tidak bisa. Jam ya jam, waktu ya waktu, padahal jam dan waktu Sama. Sudah. Anda bisa memutar jam yang itu mundur ke belakang. Bisa. Sa, Coba putar. putar. Sedikit saja, tidak sebanyak-banyak. Ayo. Ya. Begini. Begini. Lagi putar lagi. Begini.
putar jam itu ke waktu yang lebih lalu. Ya, aku setuju. Aku ingin balik ke masa lalu agar aku bisa menulis puisi lagi. Aku juga ingin. Aku juga ingin bisa kembali membaca bukuku. Bagaimana kalau Tuhan suruh dia putar jam itu lagi? Ayo kita minta dia bersama-sama. Ayo. Gimana? Begini Tuan, kita semua ingin kembali ke masa lalu. Jangan ngomong begitu, nanti dia bingung. Anda bisa tidak memutar jam yang itu sekali lagi mundur ke belakang. Tadi kan sudah. Kalau memutar lagi, bayar dulu. Tidak punya uang. Ya tidak bisa, Tuan. Ya harus membeli, Tuan. Tidak bisa. Begini Tuan, aku akan membeli jam ini Tuan. Nah, begitu. Tapi nanti ya Tuan. Nah, tidak bisa. Saya mau pulang. Saya besok mau dagang jam. Saya mau istirahat. Saya mau pulang. Sebentar Tuan. Tidak bisa. Tuan, sedikit lagi Tuan. Saya mau pulang. Sekali saja. Saya mau istirahat. Besok pagi saya mau pulang. Sedikit saja. Tidak bisa. Saya mau pulang. Tuan. Tidak bisa. Jam saya mana tuh? Mau pulang. Saya mau pulang. Ayolah. Begini saja, lebih baik Tuan istirahat, Tuan lelah. Bagaimana kalau Tuan duduk? Duduk Tuan. Tenangkan. Bagaimana ini? Anda mau minum? Saya tidak haus. Bagaimana kalau minum kopi? Tidak mau. Bagaimana ini? Coba kau rayu dia. Begini saja Tuan. Aku janji akan membeli jam itu Tuan. Janji ya. Iya. Tapi Tuan putar lagi ya Tuan ya. Tapi janji kan? Janji. Iya janji Tuan. Ya janji. Iya. Ayo Tuan. Ayo Tuan, putar jamnya. Oke. bagian sini masih kotor. Saja kotor dan selalu saja kotor. Terkadang
Apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya. Maksudmu? Apa yang terlihat bersih belum tentu dia bersih. Kau lihat lantai ini sudah bersih. Sudah demikian, Lalu apa masih kotor? juga tidak. Aku tidak mengerti ya. Aku juga tidak mengerti, Don. Don, kau sudah membalikkan tanda buka yang di pintu. Aku sudah membaliknya menjadi bacaan luka. 24 jam. Tidak ada tulisan 24 jam. Don, Don, kau mengingatnya. Mengingat apa? Apa terakhir kali ada pelanggan datang ke sini? Bulan yang lalu. Tidak mungkin, Don. Bahkan lebih. Itu lebih tidak mungkin. Ken, kau ingat 6 bulan yang lalu, Ken? Kenapa 6 bulan yang lalu? Hari ulang tahunku. Kau tidak memberiku kado waktu itu. Iya, nanti akan kubelikan kau kado. Benarkah? Oh, benar. Sungguh. Sungguh. Akhirnya kadoku. Ya, Kau adalah sosok kakak yang baik. ya, ternyata. tetap aja. Mana kadonya? Ya nantilah, Sekarang saja. nanti saja. Ken, sekarang. Don. Don, Apa? kau lihat di mana kacamataku? Tempat biasa. Iya, aku memang selalu menariknya di tempat. Aku bilang di tempat biasa, Iya, Ken. aku selalu menariknya di atas kepala. Ya kau memang selalu meletakkannya di atas kepalamu. Iya, karena aku merasa ini sudah pernah terjadi Ya sebelumnya. memangnya di mana lagi? Di atas kepalaku. Ya sudah, ada di situ. Ya, tempatnya. aku lupa, tapi Tuan, kacamataku rusak. Ken, foto buku pelanggan kita. ya, Ya, ayo kita sambut. Kau kenapa? tidak kenapa-napa. Biasanya kau senang. Tidak, Ayo. Bagaimana kalau kita merayakannya, Ken? terserah kau saja. Kenapa? Ya sudah, kau tunggu di sini. Don, aku dia benar-benar datang lagi. Apa nanti aku akan gagal lagi? Hai, ayo silakan duduk. Buat perayaan agar dia berbahagia. Kenapa sudah duduk? Tidak ada perayaan, Don. Kita belum merayakannya. Iya, emangnya apa yang kau harapkan dari perayaan ini? Kau kenapa, Ken? Tidak. Tidak ada perayaan, Don. Hai. Kacamatamu rusak lagi. Benar, Tuan. Kacamataku rusak lagi. Iya. Lensanya berkabut. Ya memang selalu berkabut, Tuan. Ini lensanya juga sudah usang lagi. Apakah sudah ada lensa untukku, Tuan? Oh, tunggu sebentar. Wan, pasti kacamatamu rusak lagi. Begitulah. Berarti matamu juga rusak. Mataku tidak rusak, tapi kacamataku yang rusak. Kau tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Hei, kau jangan ambil tali.
kenapa aku diikat lagi? Karena kamu tidak kemana-mana. Memangnya aku mau kemana? Dulu kamu pernah pergi. Dulu aku tidak tahan. Ya harusnya kau tahan. Tapi kali ini aku tidak akan pergi. Aku tidak percaya. Astaga, Don, kenapa kau ikat dia lagi? Hen, aku tidak ingin dia pergi lagi. Don, dia tidak akan pergi. Kau yakin dia tidak pergi? Tidak, Dulu dia pernah pergi. sekarang tidak. Dia pelanggan tukang kita. Percaya. Ayo lepas katanya. Kau saja lah. Don, Ya. Don. Hai, maafkan adikku. Sudah duduk. Kau tidak melakukan tes lagi kepadaku. Tidak perlu. Hai, apa kau mengingat kejadian ini? Sebelumnya kau melakukan tes kepadaku. Lalu, Sudah tidak ada lensa yang cocok untukku. benar saja. Jadi sudah tidak ada lensa yang cocok untukku. Sepertinya aku gagal memperbaiki kacamataamu. Kurasa kejadian ini memang terulang lagi. Aku juga merasakan hal yang sama. Hai, lalu apalagi yang kau ingat? Tempat itu, Tuan. Tempat itu. Iya. Tempat ini, Tuan. Kenapa dengan tempat itu? Sebelumnya aku pernah tertidur di tempat ini. Kau tertidur di sini? Iya, Tuan. Apakah nanti akan ada yang datang? Sepertinya begitu, Tuan. Mencoba mencari arti mak, memahami di balik sisi yang tidak terlihat. Ketika mata tak berarti apa-apa, diriku tersandar, aku terdiam, tak mampu kulanjutkan lagi. Kacamata ini tak layak gunakan lagi. Loh, kenapa kacamata ini selalu masuk ke dalam puisiku? Tuan, Tuan, ada yang bisa kubantu? Tuan, Tuan. Jangan memberantakan tempat ini ya. Maaf, Tuan. Maaf. Aku minta maaf. Kau tahu, tempat ini aku yang rapikan, aku yang bereskan. Hei Don, jangan begitu padanya. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa Tuan. Tidak apa-apa. Dia menjengkelkan. Don, ayolah. Kau kan bisa merapikannya lagi nanti. Saja tidak. Aku sudah dibutakan oleh keinginan-keinginanku. Emangnya apa keinginanmu? Aku ingin menulis puisi lagi. Oh, tunggu sebentar. Don, ayo cepat kau rapikan.
kita kedatangan seorang pelanggan. Nanti saja aku bereskan. Don, ini pelanggan kita. Aku masih banyak pekerjaan. Rapikan dulu yang ini. Ya nanti saja. Don. Banyak yang harus diselesaikan. Tuan. Ayo. Anda duduk dulu. Terima kasih. Tuan. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ya. Aku merasa aku pernah kesini sebelumnya. Tuan Billy, seorang penulis puisi. Ya, aku penulis puisi. Penulis puisi. Tapi bukan tukang parkir. Kacamatamu rusak lagi. Ya, kacamataku rusak lagi. Keinginan-keinginanku selalu gagal lagi. Keinginan kita memang selalu gagal lagi. Tuan, apa kau juga mengingat bahwa kejadian ini terulang lagi? Benar. Aku merasa kejadian ini seperti terulang lagi. Lalu, apa yang kau ingat tentang kejadian ini? Aku ingat ketika aku datang ke sini, aku melihat kau tertidur di tempat itu. Lalu, sudah tidak ada lagi lensa yang cocok untukmu. Jadi masih ada lensa untuk Tuan. Coba melihat kacamatamu. Sepertinya kejadian ini memang terulang lagi. Oh benar, aku sudah tidak punya lensa yang cocok untukmu. Apa? Kenapa kejadian ini berulang lagi? Bagaimana? Kita harus berhenti mengejar keinginan kita. Tapi aku masih ingin membaca Tuhan dan membaca selamanya. Dia berpenyebab kita semua ini. Keinginan kita selalu gagal dan tetap saja gagal. Aku tidak bisa menjalani semua ini. Aku tidak sanggup menjalani cerita ini. Kenapa keinginan-keinginan kita tidak pernah tercapai? Kita selalu terjebak di sini. Seperti tergelembung dalam tulisan cerita. Akan memaksa kita untuk memainkan cerita ini. Cerita yang tidak pernah kita inginkan. Kisah yang jauh dari mimpi-mimpi yang tersusun rapi. Tentang pengulangan-pengulangan yang kita alami. Terhimpit di antara ruang dan waktu. Ingin rasanya rubah nada cinta yang ada seperti nada yang bergambar. Tulisan dalam puisi. Terkadang apa yang kita lihat
Dan kau Tuhan selalu kehilangan keyakinan Tuhan. Kalau kalian kira aku yang menulis puisi ini, cerita ini, itu tidak mungkin. Bahwa aku harus kehilangan kemampuanku untuk menulis. Saat ini saja aku tidak bisa menulis. Kau benar. Dia benar. Kita semua kehilangan kemampuan kita. Jadi apa mungkin aku yang menulis cerita ini? Apa mungkin? Satu-satunya cara, kita harus menemui sang penulis itu. Tapi bagaimana caranya menemui sang penulis itu? Aku banyak mengenal para penulis-penulis hebat. Maha penulis. Aku tahu tempatnya. Kita bisa datang menunggu dia, meminta kita apa yang kita inginkan. Apakah kau yakin meminta dia untuk mengubah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kenapa tidak? Aku yakin kita bisa mengubahnya. Apa mungkin mengubah ketetapan yang sudah ditetapkan? Mungkin saja tuan-tuan. Sebaiknya bergegaslah sebelum ada datang. Sepertinya penjual yang itu sebentar lagi akan datang. Ayo cepatlah sebelum penjual yang kita ikut.
dari Teater Kandang Kuda. Kita sambut tim produksi, dokumentasi Andika Valentino, transportasi Hana Sulistian, konsumsi Ibu Yus, properti Dilan dan Jokau, audiovisual Tarhim Ramadan, kostum dan makeup Krisna Utami, penata sound Divi, penata lampu Bang Balung, paduan suara Jakarta Serenade Khoir, pemain musik Rompang, Yoga, Sule, Farid, Irfan, Aji, Bunga, Neville, konsultan musik Arya, penata musik Nur Ramadan, kru artistik Dado, Rio, Bimo, penata artistik Bambang Sutno, asisten stage manager Arif Priyadi, stage manager Budi Haryanto, asisten sutradara M. Jeremy AR, para pemain Suyatna, Teguh Mahesa Putra, Ahmad Sabil, Budi Suprayitno, Dimas Ilham Rafsanjani, supervisi Ferry New dan Jailani Mano, bendahara produksi Suyatna, pimpinan produksi M. Reza Anoval, pembina Edi Doi, Hamdan Cucun Cunardi, penasehat Agus Supriyadi, dan marilah kita sambut sutradara Teguh Mahesa Putra. Terima kasih untuk para hadirin yang telah hadir. Program ini didukung oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, UPPKJT, Jakpro, Yayasan Narasi Indonesia, dan 5 asosiasi wilayah, ITERA, Ikatamur, Indraja, Atap, dan Sintesa. Kami juga berterima kasih kepada Blitz Production sebagai supporting lighting dan sound untuk panggung sayap luar Festival Teater Jakarta. Terima kasih dan selamat malam.